Hai guys, balik lagi di YouTube channelnya Clinomics. Setelah hampir 6 bulan lebih kita nggak ngisi channel ini, akhirnya kita mulai bikin video lagi. Jadi sedikit update nih, 6 bulan terakhir ini Clinomics tuh sibuk banget sama satu project yang kita kerjain bareng-bareng sama aku, sama Aldi, sama tim kita. Dan akhirnya projectnya kemarin baru selesai dan udah launching juga. Dan projectnya adalah ini dia. Kita bikin buku baru judulnya The Future is Circular, Langkah Nyata Inisiatif Ekonomi Sirkular di Indonesia. Yeay. Senang banget karena ini tuh menurut aku kayak dream project banget ya, because this is like ceritain soal circular economy, terus kayak cuan lestari stories basically, tapi lebih in-depth dan lebih komprehensif gitu, dan akhirnya dalam bentuk buku. Dan senang banget kita udah bisa menyelesaikan project ini, karena udah selesai kita mau mulai bikin video YouTube lagi. Dan ini topik hari ini sebenarnya topik yang paling banyak ditanyain ya ke kami, yaitu soal sistem grey water di municipal house. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu dan pernah lihat video YouTube-nya Clinomics, municipal house itu kan setiap air yang bekas cuci piring, cuci tangan apa segala macam itu emang kita recycle ulang ya. Sekarang kita mau ngebahas nih, karena agak banyak, jadi aku mau bikin part 1 sama part 2, dan ini part 1-nya, nanti part 2-nya ditungguin. Jadi untuk video kali ini kita mau ngebahas yang basic dulu, jadi kayak apa itu grey water, desain awalnya, dan tips replikasi buat teman-teman yang mungkin pengen mereplikasi sistem ini di rumah kalian. Grey water itu apaan sih, Mas? Mungkin ditarik dulu ya sebelum grey water itu. Jadi air limbah domestik ya yang kita hasilkan itu ada 2 gitu. Yang pertama yang namanya black water alias dari toilet. Nah, jadi ketika kita buang air besar, buang air kecil di toilet bersama dengan flushing waternya, nah itu yang jadi black water. Nah, itu biasanya orang-orang udah familiar tuh masuk kemana? Ke septic tank kalau di Indonesia. Di Indonesia belum banyak sistem pengelolaan air limbah domestik yang pakai perpipaan. Di negara-negara lebih maju itu lebih familiar. Nah, yang tipe nomor 2 adalah grey water. Nah, ini yang biasanya kurang familiar gitu ya orang-orang, walaupun sebenarnya dekat banget sama kita ya, air ya, tiap hari kita pakai air. Nah, ini yang dari ininya dari cuci-cuci gitu. Jadi non kakus gitu. Jadi kayak mandi, Air bekas mandi, tuh cuci piring, cuci tangan, cuci mobil. ya, lagi adalah cuci baju. Okay. Jadi yang bukan masuk ke kakus gitu intinya. Satu hal yang aku pelajarin ya, karena tahun lalu kan Clinomics sempat kampanye konferensi air minum sanitasi nasional ya, bagian dari pre-event KSAN itu. Nah, salah satu hal yang kita pelajari dalam diskusi sebagai bagian dari KSAN ini, ternyata kalau grey water itu sebenarnya nggak boleh langsung dibuang ke badan air ya, kayak selokan gitu. Harusnya itu memang dikelola di rumah gitu. Coba kamu ceritain lebih lanjut, Mas. Iya, jadi memang karena grey water itu kan juga mengandung bahan-bahan organik ya, dan juga kimia. Jadi memang nggak boleh tuh langsung dibuang tanpa diolah dulu gitu. Dibuang ke badan air ya, jadi ke selokan, ke sungai, ke kali, ke laut. Mestinya tuh nggak boleh gitu, karena itu tadi ada kandungannya yang bisa mencemari air. Permukiman padat biasanya di kota besar yang kalau di Indonesia itu kan gotnya terbuka ya, bukan sistem yang tertutup nih. Jadi pasti kelihatan tuh di pinggir jalan tuh ada got gitu ya. Itu pasti bau tuh, sering banget. Nah, itu tuh bau dari pencemaran air limbah grey water ya. Jadi bau, jadi keruh, kadang-kadang hitam gitu ya. Nah, itu tanda-tanda pencemaran. Nah, itu semua yang akan terbawa ke sungai, kemudian sungai ke laut. Nah, itu jadi makanya sungai-sungai kita kan jarang banget yang bersih ya. Jadi salah satu episode di podcast itu tuh dijelasin sebenarnya bahwa kalau misalnya grey water management di rumah, sebenarnya yang sesuai standar itu adalah grey waternya itu ditampung kembali ke dalam satu sumur resapan atau masuk ke septic tank ya, kalau nggak salah. Jadi tuh sebenarnya standar yang benar tuh adalah seharusnya tuh seperti itu gitu. Diolah itu berbagai macam ya jenisnya ya, ada teknologinya, ada juga yang alami. Nah, kalau yang ada teknologinya sederhana itu masuk ke septic tank. Jadi di Indonesia itu standar
septic tank itu ada yang terpisah antara grey water dan black water, ada yang disatukan. Jadi boleh disatukan gitu. Dicari SNI-nya ada. Nah, kalau nggak masuk septic tank apa nih alternatifnya? Bisa juga pakai sumur resapan gitu, diresapkan aja ke tanah. Nextnya nih yang paling banyak ditanya sama orang, sebenarnya sistem grey water recycling di municipal house itu tuh seperti apa sih, like, and how do you come up with that idea? Di municipal house itu ada 3 lantai ya, by the way, kalau misalnya belum familiar gitu ya. Ada 3 lantai. Nah, yang kita treat di recycling system, di grey water recycling system itu yang dari lantai 2 dan lantai 3 aja. Kenapa? Karena secara teknis yang memungkinkan seperti itu gitu. Tapi di bawah, lantai bawah juga emang nggak ada wastafel gitu-gitu sih. Di bawah ada satu kamar mandi. Ada, dan itu ke sumur resapan. Sumur Gitu. resapan, Jadi ya. nggak masuk ke septic tank, nggak masuk ke got langsung gitu, Ya. ke sumur resapan. Nah, yang di recycle itu yang di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 3 itu ada kamar mandi, wastafel. ada wastafel. Lantai 2 ada Dapur. kitchen sink. Nah, dari 3 sumber air si grey water itu yang masuk ke sistem recycle. Sama juga sebenarnya ini yang suka kelewatan adalah air hujan sebenarnya yang masuk ke recycling system itu. Tapi kita fokus sama grey waternya ya. 3 sumber itu masuk ke grease trap itu untuk mengurangi kandungan lemak dan minyak gitu. Kemudian dari situ airnya masuk ke saringan pasir zeolit kalau nggak salah. Kemudian masuk ke ground tank. Jadi kami ada ground tank untuk recycling system gitu. Nah, air itu kemudian dipompa naik, tapi mesti lewat si filter juga gitu. Filternya kurang lebih tingginya hampir 1 meteran ya. Itu isinya zeolit lagi dan karbon aktif gitu. Nah, ditarik ke atas lewat filter itu, kemudian ditampung di water torrent khusus untuk recycled grey water. Nah, itu kemudian disalurkan ke 3 toilet di rumah kami di municipal house sebagai flushing water. Dari semua sistem grey water recycling yang ada di municipal house, kira-kira total penghematan airnya jadi berapa, Mas? Oke, kita hitung ya. Tuh kali flush itu kira-kira 4 liter lah ya. Walaupun bisa lebih kecil lebih besar ya, karena ada si tombol eco flush itu ya biasanya kalau mau toilet duduknya modern. Tapi kita ambil 4 lah ya, 4 liter sekali. Kemudian 1 orang itu kira-kira berapa? 4 kali ya. Kata kamar mandi Kita misalnya. katakan lah ya, kamar mandi pakai toilet di flush 4 kali. Berarti 4 kali 4, 16 sempat tidak sempat? dibalas. Kasih. Kemudian dikali di rumah ini ada berapa? 4 orang. 5 lah ya, sama ART 80 liter sehari. Jadi kalau misalnya 30 hari full gitu ya, itu sekitar 2.400 liter. Banyak banget. 2.400 liter sih buat kita tuh signifikan banget ya. Air bersih yang kita hemat untuk me-flush toilet. Ya. Jadi kan kalau di municipal house, grey water recycling systemnya itu memang udah dibangun dari awal ya. Karena kan rumah ini kan kita bangun dari tanah rata, terus baru kita bangun, dan makanya kayak tadi Aldi sempat cerita kalau hasil air yang sudah ditampung di toren terpisah itu bisa disalurkan ke toilet yang ada di rumah kita ini gitu. Nah itu kan memang dibangun secara khusus pakai pipa dan lain-lain dari awal. Sistem pumpingnya terpisah gitu. Ya. Nah itu ada nggak sih tip replikasi yang mungkin bisa diterapkan sama teman-teman yang pengen berusaha mengelola nih grey water recycling systemnya, Mas? Ya memang agak sulit ya kalau grey water recycling system kalau nggak dari awal, karena kalau misalnya sudah terbangun itu mesti merombak pumping sistemnya, perpipaannya gitu, menyediakan water torrent khusus, kemudian sediakan tempat untuk filter segala macam gitu ya. Plus juga yaitu pipanya itu yang agak PR sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak mesti di recycling itu kan advance step gitu ya, dari cara kita treat si air limbah yang terutama yang grey water. Jadi yang bisa dilakukan sebenarnya ya satu, either masukin ke septic tank atau si grey water itu masuk ke sumur resapan. Atau setidak-tidaknya kalian aware dulu nih di rumah kalian si grey water itu kemana sih arahnya gitu. Apakah mereka langsung ke badan air atau selokan atau kemana gitu. Dari situ baru
coba di consider apa yang kira-kira bisa dilakukan ya di rumah ya. Iya. Oke, itu dia penjelasan umum soal greywater recycling system yang ada di Municipal House. Ini baru part 1, tungguin part 2 karena di part 2 kita akan ngebahas soal gimana cara kita maintenance, kendala yang kita hadapin, sama kita akan cerita juga kebiasaan-kebiasaan lain yang bisa kamu lakukan untuk menghemat air di rumah. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe, bye.